Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Buka hati kita untuk firman ditaburkan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau masih berkemurahan bagi kami. Sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji Engkau Tuhan. Namun kami sadar pujian kami belumlah cukup untuk melukiskan segala keagungan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan juga pemujaan kami kepadamu belumlah cukup dengan semua syair pujian yang kami persembahkan. Namun kami mohon terus tuntun hidup kami. Bawa hati kami untuk terus mengasihi Engkau. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau terus mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita untuk terus berjuang mengatasi berbagai kebiasaan buruk dalam hidup kita. Yaitu mengatasi apa yang disebut dengan ketamakan atau keserakahan. Ketamakan atau keserakahan itu kebiasaan buruk. Itu hal yang Tuhan tidak inginkan ada di dalam diri kita. Ketamakan atau keserakahan. Bagaimana kita mengatasi kebiasaan ini? Bagaimana kita mengatasi perkara yang sangat tidak baik ini dalam hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Timotius pasal yang ke-16, pasal 6, ayat 17 sampai 19. Di sana kita diajar bagaimana kita untuk bisa mengatasi apa yang sudah diperingatkan dalam Injil Lukas 12 ayat 15 tadi. Berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Firman Tuhan berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya
memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam segala kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Juga saudara-saudara perlu kita baca Matius pasal 6 ayat 24. Injil Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca, di sana dijelaskan, diuraikan agar kita waspada, berjaga-jaga terhadap segala ketamakan atau keserakahan. Orang tidak boleh sombong dengan hartanya yang berlimpah. Orang tidak boleh angkuh dengan kekayaan atau jangan tinggi hati terhadap segala apa yang dia miliki. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keserakahan adalah hasrat. Hasrat atau keinginan yang kuat, yang bersifat egois, yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta. Keserakahan atau ketamakan itu biasanya ada di dua area ini. Kekuasaan atau harta. Orang suka jabatan. Orang berupaya untuk mendapatkan sebuah jabatan. Orang berupaya untuk meraup sebanyak mungkin, menginginkan lebih banyak. Tentu saja yang dimaksudkan juga adalah uang. Kenapa saudara-saudara? Firman Allah menjelaskan juga bahwa keserakahan serta ketamakan adalah perangkap yang bisa membinasakan seseorang. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan orang percaya, saudara dan saya diingatkan, dihimbau, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Allah memberi peringatan keras bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya manusia harus memilih mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mammon.
Hal ini mengingatkan kita saudara sekalian, bahwa uang bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat diri kita. Sampai akhirnya orang itu meninggalkan Tuhan Allah. Bukan tidak boleh mencari uang, harus. Dan kalau saudara masih ingat, kebiasaan buruk yang pertama yang kita bahas pada bulan ini adalah apa yang disebut dengan kemalasan. Orang harus rajin, tidak boleh malas untuk bekerja. Sebab dari pekerjaannya lah dia dapat memperoleh uang atau harta. Tapi dengar baik. Kalau karena memburu uang, memburu harta, sampai kita meninggalkan Tuhan. Dengarkan baik. Seseorang itu sudah jatuh kepada apa yang disebut pengabdiannya kepada Mamon. Cari duit, silakan. Cari uang, kekayaan, harta, silakan. Kekuasaan juga silakan. Tapi kalau hal itu menyeret kita jauh dari Tuhan, bahkan lebih mengutamakan hal itu daripada Tuhan, inilah yang diperingatkan oleh firman malam ini. Jangan kita serakah atau tamak. Maka agar kita dapat mengatasi keserakahan, ketamakan, perlu kita mengingat 3 kebenaran ini. Supaya kita tidak tamak, tidak serakah, tidak mengutamakan semua harta dunia melebihi Tuhan. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pemberian yang Allah beri kepada kita. Pemberian itu adalah untuk kita nikmati. Untuk dinikmati. Di ayat yang ke-17 dari 1 Timotius pasal 6, dari apa yang kita baca tadi sudah disebut di sana. Firman itu berkata, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, kekayaan Allah, memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Pemberian itu untuk dinikmati. Juga Pengkhotbah pasal 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Minum dan menikmati kesenangan, itu juga adalah pemberian Allah. Saudaraku sekalian, banyak orang berlomba-lomba. Banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk menumpuk, menimbun harta kekayaan tanpa pernah mampu untuk menikmati kekayaannya. Sekali lagi, tidak menikmati kekayaan itu. Tidak menikmati apa yang dia peroleh. Waktu mereka habis untuk mengumpulkan harta. Namun tidak sebanding dengan kemampuan mereka untuk menikmatinya. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian, mereka atau hidup mereka menjadi menderita. Walaupun mereka hidup dalam segala kelimpahan atau memiliki harta yang banyak. Saudara tidak boleh pelit pada dirimu sendiri. Pelit untuk dimakan. Pelit untuk diminum. Dengan kata lain, pelit untuk dinikmati dirinya sendiri.
Ada orang bekerja keras mati-matian. Dia tumpuk terus, dia timbun terus, tapi dia tidak pernah menikmati. Untuk apa kita timbun semua? Untuk apa kita kumpulkan semua? Dan kita pelitnya luar biasa. Bukan pelit sama orang, pelit pada diri kita sendiri. Namun kebenaran ini juga tidak mengajar kita supaya kita royal, supaya kita suka-suka kita tidak pernah memperhitung, mengingat untuk hari esok masa yang akan datang. Kita juga perlu menabung. Tapi yang saya mau katakan saudara-saudara, apa yang ada padamu nikmati. Nikmati. Itulah yang akan membuat kita untuk mampu mengatasi keserakahan atau ketamakan. Apa yang saudara bisa dapatkan dan yang Tuhan percayakan pada hidupmu, nikmatilah itu. Karena itu adalah pemberian Allah bagi kita. Tapi tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Artinya tidak boleh lebih besar pengeluaran daripada yang masuk. Harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Itu firman, dua firman itu mengingatkan kita supaya pemberian yang Allah beri itu kita dapat nikmati dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kebenaran yang kedua saudara dari apa yang disebut oleh firman Allah dalam kitab Timotius yang kita baca tadi. Untuk dapat mengatasi ketamakan keserakahan, ingatlah yang pertama, bahwa pemberian itu harus dinikmati. Tetapi yang kedua kita harus ingat bahwa pemberian itu untuk dibagikan. Untuk dibagikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Suka memberi dan membagi. Maka kita harus mengingat bahwa pemberian Allah bagi kita adalah pemberian untuk dibagikan. Ini adalah cara agar kita dapat atau agar kita tidak melekat oleh harta, itu dengan cara belajar memberi. Membagikan itu sama artinya memberi. Jangan pelit. Jangan pelit pada dirimu sendiri, itu nomor satu tadi. Tapi juga jangan pelit. Kalau saudara punya sesuatu lebih, seharusnya Alkitab ingatkan, bagi. Bagi kepada siapa? Kepada orang yang memerlukannya. Bagi kepada siapa? Kepada Tuhan dalam mendukung pelayanan pekerjaannya. Saudara-saudara, orang yang suka berbagi, itu Alkitab bilang adalah orang yang bermurah hati. Orang yang bermurah hati. Murah hati itu adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat pada Tuhan. Kita harus bersyukur kalau Tuhan mempercayakan lebih kepada kita dan orang lain tidak punya. Oke, Bapak Ibu ya. Saudara mendapatkan atau memperolehnya dan orang lain tidak memperoleh itu.
Maka saudara-saudara kita harus rela untuk berbagi. Ini yang disebut dengan murah hati. Karena firman Allah juga ingatkan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Terlebih berbahagia. Sekali lagi, terlebih berbahagia orang ya memberi daripada menerima. Firman yang bilang, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang tidak mau berbagi adalah orang yang serakah. Adalah orang yang tamak. Tapi orang yang mau memberi apa yang ada pada dia akan menghindarkan kita dari dosa, dari kebiasaan buruk, yaitu ketamakan atau keserakahan. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-19 dari 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-19 bilang begini. Dan dengan demikian, perhatikan baik ayat ini, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Agar kita terhindar dari ketamakan, keserakahan. Maka yang ketiga saudara-saudara, pemberian itu adalah pemberian untuk digunakan bagi pelayanan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, bersyukurlah saudara memiliki sesuatu yang lebih. Tapi ingat baik, Allah tidak pernah tuntut sesuatu dari kita kalau kita tidak punya. Itu kabar baik. Jangan saudara pernah merasa putus asa, merasa jadi lemah karena saudara tidak bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena memang tidak ada. Tetapi kalau saudara punya, ada padamu dan engkau tidak mendukung, engkau tidak mau memberi, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi inilah yang disebut dengan serakah tamak. Selalu ingin mengumpulkan, meraih lebih banyak, menimbun lebih banyak untuk dirinya sendiri. Kalau saudara tidak bisa memberi oleh karena ketiadaan, itu bukan persoalan. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang kikir, orang pelit. Ada pada dia, bahkan lebih daripada cukup yang ada pada dia. Namun dia tidak mau mendukungnya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal. Oke, saya ulang. Penting bagi kita untuk menggunakan berkat yang Tuhan sudah beri kepada kita untuk mengumpulkan harta yang kekal. Ketika Bapak Ibu Saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara sedang mengumpulkan harta yang kekal. Tuhan mengajarkan agar berkat yang diterima itu tidak boleh semuanya habis dimakan. Tetapi
ada sebagian yang harus kita tabur sebagai benih. Ini berlaku dalam segala hal. Misalnya seorang petani, hasil pertaniannya dimakan habis semua. Dihabiskan semua untuk dimakan. Besok giliran harus menanam, sebutlah padi. Maka benih harus ada. Tapi karena sudah habis dimakan, maka dia tidak punya benih. Itu mengingatkan kita. Tidak boleh dihabiskan, tapi harus untuk digunakan juga, dipersiapkan untuk benih. Tapi hal yang sama ini juga mengajar kita dan mengingatkan kita bahwa apa yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menabur untuk kekekalan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang, aku tidak biarkan, tidak akan meninggalkan kamu. Betapa banyak orang percaya sekarang menjadi hamba uang. Diperbudak oleh uang. Saya ingatkan sekali lagi, dengarkan firman ini. Uang yang ada padamu tidak boleh membawa engkau jauh dari Tuhan. Pencarianmu pada uang tidak boleh melebihi pencarian kita daripada pencarian pada Tuhan sebagai sumber berkat itu. Orang sekarang mati-matian mencari uang, memang harus berjuang. Tapi jangan lupa Pak, sesungguhnya kita harus mencari sumber pemilik segalanya. Siapa sumber, siapa pemilik segalanya? Tuhan. Makanya kalau berjumpa melihat ada orang-orang Kristen yang punya usaha, tapi karena usahanya itu membuat persekutuannya dengan Tuhan menjadi berkurang. Saya salut dan berkata dalam hati, orang ini hebat. Apa hebatnya? Di hari Minggu, di hari dia beribadah, walaupun dia tahu di situ sesungguhnya penjualan namanya akan lebih banyak, tapi dia ingat kebenaran. Sumber segala pemberian ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan stop, menarik semua atau menahan semua, maka kekuatan sekuat apapun, usaha sehebat apapun kita lakukan, tidak akan dapat. Tapi ketika kita cari Tuhan lebih dahulu, maka percayalah, ada banyak cara, ada banyak jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan. Ada banyak cara, jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan. Oleh sebab itu malam ini, waspadalah terhadap ketamakan. Waspadalah terhadap keserakahan. Dengan mengingat bahwa pemberian itu untuk kita nikmat. Untuk kita bagikan, berbagi, bermurah hati. Dan pemberian itu juga diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk kita gunakan, tidak boleh dihabiskan. Tapi sebagai benih untuk masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah harta kekayaan. Bersyukurlah pada Allah.
Biarlah segala pemberian itu membuat kita makin bersyukur dan makin percaya pada Tuhan. Tidak boleh menyeret kita menjadi jauh. Bahkan akhirnya tidak mencintai Tuhan lagi. Jangan tamak. Jangan serakah. Ketamakan keserakahan adalah dosa. Adalah kebiasaan buruk yang harus terus kita upayakan untuk lepas dari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati jerih lelah kami. Dan kami sadar kalau kami memiliki sesuatu itu karena Tuhan. Tapi biarlah pemberian itu kami sadari untuk kami dapat nikmati. Lewat pemberian itu kami bersuka cita, bersyukur, memuji Engkau Tuhan. Dan ingatkan juga kami bahwa pemberian itu tidak boleh berhenti pada kami. Kami harus berbagi, bermurah hati. Dan pemberian yang Kau beri, kami pakai untuk menggandakan benih yang kekal, yaitu kebenaran firman-Mu membawa kami kepada kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami agar kami bersyukur dan mensyukuri segala apa yang Tuhan beri kepada kami. Dengan satu keyakinan bahwa apa yang ada pada kami semua berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.